Kalau memang prediksi aku benar, berarti di sini yang benar-benar mendapat kerugian itu adalah Nayun. Jadi An Ji-young memanfaatkan Nayun dari cinta butanya Nayun itu untuk dijadikan kambing hitam. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys. Balik lagi di Zoom TV, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas lagi drama high class, teori dan prediksi untuk episode 11. Nah, kemarin di episode 10 udah mulai ada titik terang nih tentang beberapa misteri dari drama ini. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, check it out. Dari penayangan episode 10 tadi malam, ternyata dari awal aku bikin video high class ini udah ketebak sama aku kalau ternyata An Ji-young ini masih hidup dan dia berada di basement di bawah rumahnya sendiri. Selain itu juga teori tentang hubungan Nayun dan Ajuma ternyata mulai terkuak ya, mulai terungkap kalau kayaknya si Nayun ini adalah anak dari Ajuma tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. Dari penayangan episode 10 kemarin, dari sini aku mulai berpikiran kalau mungkin nggak ya ternyata yang memerintahkan Alex Comer untuk membunuh kepala yayasan itu adalah An Ji-young. Karena setelah kita lihat preview episode 11, nantinya Nayun akan menjadi kepala yayasan yang baru. Pernah disinggung sebelumnya kalau yang menjadikan Do Jin-sol kepala yayasan itu adalah An Ji-young. Jadi setelah suami dari Do Jin-sol ini meninggal, An Ji-young mendekati Do Jin-sol untuk terlibat dalam investasi. Sebagai gantinya, dia diberikan jabatan sebagai kepala yayasan di sekolah HSC tersebut. Jadi besar kemungkinan kan kalau yang menyingkirkan Do Jin-sol itu bisa saja An Ji-young. Karena Do Jin-sol ini sudah mengetahui terlalu banyak tentang rahasia An Ji-young, jadi otomatis Do Jin-sol ini harus diganti. Di preview episode 11, kita bisa lihat kalau nanti Nayun akan menjadi kepala yayasan yang baru. Kita semua tahu kalau karakter Nayun ini ibarat seperti bayi yang dipaksa berenang. Jadi dia ini seperti yang gak tahu apa-apa, tetapi dia dipaksa untuk menduduki sebuah jabatan. Sepertinya Nayun ini tidak mempunyai pendidikan yang terlalu tinggi. Kita bisa lihat dari cara berpikirnya dia. Yang pertama, dia bisa mengunci seorang anak kecil di dalam loker. Kemudian tanpa berpikir panjang, dia memberikan keterangan palsu kepada polisi untuk menjebak Yeowol tanpa memikirkan sebab akibatnya untuk dia sendiri. Dia mengatakan kalau dasar dari itu semua karena dia meyakini kalau Yeowol lah yang membunuh An Ji-young. Jadi dia tetap kekeh tuh sama cinta butanya itu kepada An Ji-young. Karena sebelumnya kita berpengalaman dalam drama Penthouse, nah kita tahu kan yang orang tipe-tipenya kayak Nayun ini kayaknya orang yang mudah banget dibodohi. Di preview episode 11 kita bisa lihat juga Nayun mengatakan dengan bangga kepada Yeowol, dia bilang kamu boleh mengambil status istri sah, tapi inilah yang ditinggalkan An Ji-young untukku. Dia diberikan jabatan sebagai kepala yayasan. Dengan bangganya Nayun bilang seperti itu kepada Yeowol. Kalau menurut aku hal ini tuh membuktikan kalau Nayun ini emang bener-bener gak tahu apa-apa. Karena seperti yang kita tahu, kondisi yayasan kan sekarang sedang mengalami kerugian sebesar 500 miliar won dan sedang dikejar-kejar oleh para investor. Sebelumnya pun Do Jin-sol sudah sangat kewalahan mengatasi para investor tersebut. Dan sekarang Nayun dengan bangganya gitu dia menduduki posisi tersebut. Padahal itu suatu kesalahan banget kalau menurut aku. Sebelumnya kan Alex Comer menyampaikan kepada Yeowol kalau permintaan An Ji-young itu adalah mendaftarkan kematiannya. Berarti kan tujuannya agar Yeowol itu tidak terkena masalah, jadi dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan masalah ini. Kalau memang semua ini bisa berjalan sesuai rencana An Ji-young, contohnya seperti Yeowol mendaftarkan kematian An Ji-young, kemudian juga Nayun diangkat menjadi kepala yayasan, berarti secara tidak langsung An Ji-young itu sudah menjebak Nayun dong. Kalau memang seperti itu, nantinya yang akan bertanggung jawab atas uang 500 miliar won itu adalah Nayun, dan Yeowol tidak ada sangkut pautnya. Tapi karena Yeowol tidak mau mendaftarkan kematian An Ji-young, jadi otomatis Yeowol masih ada sangkut pautnya. Dan seperti yang Alex Comer bilang, kalau kepala yayasan itu berhak meminta Yeowol untuk mengganti rugi uang yang telah dibawa oleh An Ji-young.
Tapi kalau memang itu terjadi, Yeowol masih punya jalan keluar untuk masalah ini. Dia tinggal mendaftarkan aja kematian Anjeong dan dia tidak ada urusan lagi. Tetapi untuk Nayun, sepertinya kalau seperti itu tidak akan ada jalan keluar buat dia. Karena yang kita tahu kan sejauh ini Nayun sangat bergantung kepada Anjeong. Di preview episode 11 terlihat Yeowol yang kaget melihat seseorang. Nah, siapakah seseorang itu? Kalau menurut aku mungkin dia melihat Anjeong yang masih hidup. Nah, karena persembunyian dia di tempat Yeowol itu udah ketahuan, jadi mungkin aja Anjeong ini pindah persembunyiannya ke tempat Nayun. Jadi, yang dilihat oleh Yeowol itu adalah Anjeong. Kebetulan pada saat itu Yeowol sedang berada di rumah Nayun karena dia diam-diam mencari bukti-bukti terkait hubungan Nayun dan Anjeong. Kalau memang prediksi aku benar, berarti di sini yang benar-benar mendapat kerugian itu adalah Nayun. Jadi Anjeong memanfaatkan Nayun dari cinta butanya Nayun itu untuk dijadikan kambing hitam. Dan kemarin juga mulai terungkap nih hubungan Nayun dan si Ajuma itu. Jadi Ajuma ini ternyata pernah dipenjara selama 15 tahun atas tuduhan pembakaran dan pembunuhan suaminya sendiri. Kenapa si Ajuma ini bisa putus hubungan dengan Nayun? Nah, kalau memang benar Nayun ini adalah anaknya, jadi untuk kasus suaminya ini sepertinya terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh Nayun. Biasanya seorang ibu pasti akan menutupi kesalahan anaknya. Oleh karena itu, Nayun diperintahkan oleh si Ajuma ini atau ibunya ini untuk pergi jauh agar dia tidak terkena imbasnya. Dari situlah hubungan ibu dan anak ini terputus sampai detik ini. Maka dari itu Nayun masih perhatian kepada ibunya dengan cara meminta Yeowol untuk membebaskan ibunya ketika dia ditangkap kemarin. Karena bagaimanapun kan hubungan ibu dan anak itu tidak bisa terputus begitu saja. Selain masalah ini juga akan terkuak identitas Denio sesungguhnya, dilihat dari preview episode 11. Gimana menurut kalian? Makin seru ya di tengah penayangan drama high class ini? Kalau kalian ada pendapat lain, jangan lupa komen di bawah ya. Jadi nggak sabar nunggu penayangan episode selanjutnya. Kita tunggu bareng-bareng ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus.